اهدنا الصراط المستقيم. Ini bahasan kita yang terakhir dari buku yang saya tulis tentang ajaran-ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya tentang permasalahan status orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah bukan masalah baru, ya. Masalah yang sudah dibahas oleh para ulama. Yang anehnya justru mazhab ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir, ya. Saya baca saya kumpulkan 40 ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, sementara yang berpendapat orang tua Nabi di surga 3 orang. Nanti akan saya nukil semuanya. Tapi saya ingin sampaikan, di antara ulama Syafi'i yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir adalah Al-Mawardi, ya, kemudian Al-Baihaqi, kemudian Al-Juwaini, kemudian di antaranya Ar-Rafi'i, kemudian yang paling tegas dalam hal An-Nawawi rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Rif'ah, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian di antaranya adalah Al-Biqai, ya. Ini ulama-ulama besar, ya. Ulama besar dari mazhab Syafi'i yang terkenal, ada pakar tafsir, ada pakar fikih, ada pakar hadis, ya. Kumpulan ulama Syafi'iyah ini semuanya menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir. Dalam buku saya nukilkan tabel, ya, tentang ulama yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi kafir. Ini sini ada ulama mazhab, ya, dari mazhab Maliki, kemudian nanti ada mazhab Hanafi. Ini, ya, silakan kalau teman-teman punya, ada mazhab Syafi'i, ya. Kemudian ada mazhab Hambali, kemudian ada ulama hadis, ya. Dan saya nukil perkataan mereka semua di lampiran, ya, bahwasanya inilah para ulama yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi kafir. Contohnya Al-Qadhi Iyad, ulama masyhur, ya, tentang yang punya buku kalau tidak salah Asy-Syifa fi Huquqil Mustafat. Al-Qadhi Iyad yang wafat 544 Hijriah, ini mazhab Maliki. Kemudian ada namanya Abul Abbas Al-Qurtubi, bukan Abu Abdullah. Abul Abbas Al-Qurtubi yang punya kitab Al-Mufhim. Itu ulama Malikiyah. Kemudian juga nanti ada Al-Qarrafi, ya, ahli usul. Ini ulama Malikiyah, ya. Kemudian adapun ulama Hanafi, ada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ada At-Tahawi, kemudian ada As-Sarakhsi, kemudian ada Al-Aksani, Al-Mambaji, dan banyak, ya, disebutkan. Kemudian juga mazhab Syafi'i, ada Al-Mawardi, saya nukilkan semuanya. Kemudian Al-Baihaqi, ya, ulama ada dulu, lihat, wafat 450 Hijriah, ini wafat 458 Hijriah. Kemudian ada Al-Juwaini 478 Hijriah, ada Ar-Rafi'i 623 Hijriah, ada kemudian An-Nawawi 676 Hijriah, ada Ibnu Rif'ah, ada Zahabi, ada Ibnu Katsir 774 Hijriah, dan terakhirnya adalah Al-Biqai dalam kitabnya Nazm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayati Was-Suwar, ya. Kemudian ulama Hambali ada Abu Ali Al-Hashimi Al-Baghdadi wafat 428 Hijriah. Kemudian ada Abdul Muzaffar, ya. Kemudian ada Ibnu Jauzi, ya. Terkenal Ibnu Jauzi 597 Hijriah. Kemudian ada Abu Muhammad Ibnu Qudamah, ada Abdul Faraj Ibnu Qudamah, ya. Ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ada Ibnu Muflih, ya. Ya. Kemudian juga Ahlul Hadis, ada Ibnu Majah, ya. Ada juga An-Nasa'i, ya. Inilah para ulama, ada sekitar 18 ahli tafsir yang menjelaskan tentang status kedudukan kedua orang tua Nabi, bahwasanya mereka meninggal dalam kondisi kafir. Adapun ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya orang tua Nabi tidak di neraka, bahkan masuk surga, sepanjang penelitian saya dapati baru 3, ya. Ada yang kita teliti sampai awal abad ke-11, yaitu sampai Imam Suyuti, ya. Karena yang paling getol dalam hal ini Imam Suyuti rahimahullahu taala. Yang pertama kali menyebutkan ini ada Abu Abdillah Al-Qurtubi, wafat 671, bukan Abu Abbas tadi, ini Abu Abdillah Al-Qurtubi, sahibut tafsir dan juga pemilik kitab At-Tazkirah, ya. Yang kedua adalah Ibnu Raslan Asy-Syafi'i dalam Syarah Sunan Abi Dawud, dan yang ketiga As-Suyuti Asy-Syafi'i wafat 911 Hijriah. As-Suyuti punya ada beberapa buku, 5 atau 6 buku membahas tentang masalah ini. Dia konsentrasi dalam bahas masalah ini. Jadi ini saja kalau kita sudah jelaskan saja tentang jumlah ulama, ya ternyata kita dapati mayoritas. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kedua orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir, ya. Kita teliti juga ternyata pendapat bahwasanya
kedua orang tua Nabi di surga itu belakangan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan ijma. Ijma bahwasanya seluruh ulama berpendapat kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir. Karena pendapat yang menyatakan orang tua Nabi di surga belakangan. Yang paling pertama abad ke-7. Ke-7 baru berpendapat demikian. Kemudian diikuti oleh Ibnu Raslan, kemudian dijelaskan dengan panjang lebar lagi oleh As-Suyuti abad ke-10. Ya, abad ke-10, abad ke-10 911 Hijriyah. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab ya, ditinjau dari dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir lebih kuat daripada yang menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi muslim ya, apalagi masuk surga ya.